Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Oke teman-teman, tadi kita habis keliling di Kenjiro. Ya. Ini tempat sih keren banget. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jepang, bisa menikmati. Udah berasa kayak di Jepang ya? Iya, anak-anak juga suka, ibu-ibu apalagi. Sebentar lagi mau buka lagi. Oh, ada iya? yang baru. Ada yang baru. Februari awal ini. Mm-hmm. Pantengin aja di sosial media kita. Iya. Nanti ada Kenjiro BSD. Kenjiro BSD. Iya. Oke. Lebih cakep dari ini. Lebih cakep dari ini. Emang kalau F&B atau resto lah ya, resto ini kalau emang berkonsep tuh cakep ya, pasti diminati. Iya, dibikin supaya seperti imajinasi orang lah. Kira-kira kalau ke Jepang gimana gitu-gitu. Nah, ini berarti Kenjiro yang ada di Jakarta Selatan. Ini Aditya Warman, Jaksel, nanti ada lagi yang kedua ini yang BSD. Kedua di BSD. Yes. Oke, nah mungkin boleh diceritain konsepnya dari Kenjiro ini sih. Oh, oke. Konsepnya Kenjiro ini tadinya Kenjiro ini premium Japanese restoran. Tapi makin kesini, especially 2 tahun belakang, kami banyak produksi makanan-makanan dan minuman yang lebih affordable. Jadi semua kelas bisa jajan tanpa harus mikirin, saya kesini habis berapa juta ya, kayak gitu. Malah sekarang kayaknya 200.000 pun udah bisa sama minum. 200.000 untuk kelas Jaksel ya, itu iya, untuk kelas Jaksel ya. sungguh affordable sih gitu. Jadi kita sengaja menciptakan banyak makanan-makanan affordable supaya banyak orang-orang nyobain gitu. Nah, ini juga didesain vibes-nya ya. Ini kayaknya benar totalitas ya. Iya. Jadi kayak ini kayak sedang kayak VIP-nya. Ya. Kita punya 4 VIP besar di sini, bisa satu ruangan itu bisa 12 sampai 15 orang. Ada suatu ruangan karaoke untuk dinner karaoke. Malam ini kebetulan ada tamunya juga. Terus yang lainnya main dining seperti di luar sama ada semi private. Kebanyakan kalau di lantai 2 itu semuanya VIP. Jadi langsung ruangan-ruangan bilik-bilik gitu. Bilik-bilik ya. Ya, kalau di sini lebih ke kesannya lebih keluarga, bisa lihat sana sini gitu. Iya. Ini bisa kapasitas kurang lebih 12-15 masih oke. Iya. Terus udah gitu ada fasilitas TV-nya juga, bisa buat pakai meeting ya. Iya, bisa meeting, bisa biasanya kalau keluarga tamunya mereka nonton Netflix bareng, YouTube-an gitu-gitu. Oke, kalau untuk menu-menu makanannya ini apa aja sih di sini Kenjiro? Menu makanannya yang utama sih yang paling sering orang cari sushi, sashimi. Iya, sama yakiniku sih. Yakiniku. Tapi kalau untuk best sellernya kita sushi itu ada Kenjiro salmon roll, beef truffle roll, sama ada satu lagi yang baru Kenjiro lava roll. Gitu. Tadi pada nyobain nggak? Makan nggak? Tadi nyobain apa? Nah, saya nyobain makan tapi lupa makan namanya apa. Terus bareng sama anak-anak, istri gitu. Oke. Iya, pokoknya di sini yang khas yaitu tadi sushi-sushian, sashimi kita juga banyak tamu-tamu yang kasih review bahwa ikan-ikan kita fresh. Walaupun kita nggak punya chef yang notabene orang Jepang langsung, tapi chef kita di sini pernah kerja di sana. Iya, jadi mereka tahu kualitasnya, potongan-potongannya, ikannya, pemilihannya, ya seperti itu sih. Sama yakiniku sih wajib dicoba yakiniku. Yakiniku. Nah, tadi juga saya lihat ya, di sini melayani juga untuk kayak private meeting, wedding juga ya. Wedding juga ada. Kalau wedding sih kebetulan belum pernah sanjit. Iya, sanjit pernah ya. Terus arisan, terus event-event yang kayak mom sama kids kayak gini, sering-sering. Ini memang, ini bagus juga ya, ada seni belajar membuat sushi ya? Yes, kita mulai itu kalau nggak salah dari tahun 2023. Jadi saya bikin konsep namanya Sushi DIY. Sushi DIY, do it yourself ya? Do it yourself. Iya. Tadinya dimulai untuk anak-anak seperti ini yang tadi, usia-usia 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun, iya. Malah yang booming tuh yang usia-usia 14 sampai
udah pangkotan. Oh, Jadi oke. banyak kan untuk Iya, kayak iya, sushi iya. date gitu. Oh, Nah sushi kalau date. untuk mereka sushi DIY-nya tuh lebih sulit daripada Hmm, yang hmm, anak-anak punya. hmm, Ingredients-nya juga lebih banyak. Jadi kalau Oke. misalnya Iya. Bapak bisa lihat nanti Hmm. cek aja di TikTok kita atau di Instagram kita, Iya. banyak banget yang nyobain sushi DIY tapi ini malah orang dewasa. Malah orang dewasa. Iya, padahal diciptainnya buat anak-anak tadinya. Nah, kalau gitu. sushi DIY itu minimal berapa orang sih untuk? Oh nggak ada, Nggak kita ada. minimum bisa di 4 orang, 4 2 orang? orang juga bisa. Per table itu bisa mereka berkegiatan sendiri. Gitu. Jadi diajarin ya. Oke, thank Iya. you. Nanti omongin lagi. Sip. Iya. Bye. Iya, iya. Iya. Oke, sushi DIY jadi 4 orang. Mm. Jadi ini Ini appointment adalah dulu ya? ya reservasi dulu, Reservasi dulu ya? biar nanti kita siapkan propertinya sama kita tahu kuota hariannya karena kita ada Oh, maksimum oke. propertinya kan. Iya, iya, Nggak bisa iya. juga tiba-tiba 50 orang datang kita bisa handle, tapi reservasi dulu. Iya. Terus adanya setiap Sabtu Minggu sama public holiday only. Wah, Iya. Sabtu Minggu public holiday. Iya, ini karena kebetulan acaranya di weekend, jadi Weekend. bisa. Iya. Terus orangnya juga nggak lebih dari 22 pax itu Iya. masih oke karena kita masih ruangannya masih cukup kayak gitu. Jadi kita menghandle-nya seperti itu sih. Tapi Oh, basically kegiatan di meja masing-masing. Ini Oh, bukan kelas. basically. Mm-mm. Iya, iya, iya. Kadang-kadang saya punya event. Eventnya sama Master Chef Indonesia. Oh, ada Gitu, Master Chef suka Indonesia. ngundang mereka untuk jadi juri untuk seru-seruan aja sih sushi DIY-nya Wah, gitu. hebat nih, aktivitinya banyak ya. Jadi banyak orang yang Iya. penasaran dan juga ya pengen tahu ya Iya. sushi DIY ya. Kayak ternyata bikin sushi itu nggak gampang. Iya, nggak Beneran cuma cuman berbekal sama nasi dan lauk ikan-ikan topping-topping gitu ya, mentahnya ikan gitu mentahnya, ya. iya. Tapi ngerolnya nggak gampang, nggak sembarangan. Terus Iya. habis itu motongnya juga kalau nggak hati-hati ya hancur. Iya. Terus ya gitu deh, nggak mudah ternyata. Nah, Gitu. sushi DIY ini saya lihat juga dilengkapi dengan kostumnya juga ya. Ada apron sama Apron topi, ya? iya, Sama topi. chef, yes. Oke. Nah, tapi kan saya lihat juga tuh yang di depan tuh sebelah kiri begitu masuk tuh ada kayak kostum-kostum Oh, itu yukata, yukata. kimono, iya yang Oke, dipakai iya, anak-anak iya, ya. iya. Kita sediain itu fasilitas untuk dewasa, ada buat wanita dewasa, laki-laki dewasa, ada yang buat anak-anak remaja juga sama anak kecil, buat foto-foto sih. Iya. Lebih tepatnya kalau misalnya kita makan ke satu restoran, Iya. apa yang kita bawa memori dari restoran itu? Ya, foto Biasanya enaknya makanan Enaknya ini sama makanan. kita foto udah. Iya, Tapi kalau iya. di sini enaknya makanan udah foto makanannya, kitanya juga ada oleh-oleh Iya, fotonya oleh-oleh, gitu. iya. Jadi kayak foto bareng-bareng sama keluarga habis Iya. makan. Jadi ya dandan-dandanan ala Jepang. Karena menurut Betul. saya di sini interiornya sangat mendukung. Yes. Jadi kenapa betul nggak kita bikin kayak Jepang beneran gitu. Cakep ya. Jadi bisa diposting juga di media sosial masing-masing. Yes, itu maksudnya. Iya, jadi tahu Itu juga, jadi tahu maksudnya, sini iya, ya. pasti nanya. Oke. Itu nyewanya di mana? Pasti gitu. Iya, bener. Pertanyaannya orang-orang biasanya gitu. Nah, nanti lalu disambung sama word of mouth si Iya, tamu-tamu tersebut. bener. Oh enggak, aku mau Iya. tinggal makan aja di sini. Habis itu free gitu-gitu. Asik tuh. Dan rata-rata tadi semua happy ya, semua Iya. Semua puas happy, gitu. Semua puas. Anak-anak Terus kan ada oleh-olehnya ada setelah oleh-oleh makan. juga. Iya. keren. Gitu. Ada apa lagi nih ke depannya mungkin menu yang akan diluncurkan? Oh, menu masih stay Menu. tune karena nanti menunggu BSD buka. Oke, Kita akan BSD. ngeluarin belasan menu baru Belasan juga, buah. yang affordable tentunya, yang enak-enak dan ngenyangin. Terus habis itu apa lagi ya? Sun aku mau ada matcha class. Matcha class. Wah, Iya, ada kan sushi sekarang matcha lagi ya. Iya, trending ya. Hype ya, Hype ya. matcha-matchaan. Iya. Jadi kita mau undang seseorang yang capable, profesional di bidang matcha class ini. Yes. Nanti kita ada yang registrasi gitu, peserta-pesertanya udah mereka belajar tentang matcha sambil makan makanan Kenjiro gitu. Iya. Gitu. Bagus nih, khusus buat pemain FNB harus kreatif kayak gini. Ada idenya Ada ya. aja idenya ya. Wah, oke. Nah, boleh di summary ini khususnya yang nonton biar pengen penasaran datang ke sini apa yang menjadi keunggulan dari Kenjiro ini. Yang jadi keunggulan Kenjiro ini ya kita ini nggak seperti restoran-restoran pada umumnya yang ada di mall-mall. Iya. Justru Kenjiro ini memang nggak pernah ada di mall. Kita Nggak pernah pasti di mall ya? di gedung yang independen, Standing alone ya? standing alone.
apa ya, dan kita selalu open for everyone, every market, baik yang marketnya serius-serius kayak meeting dari corporate ataupun yang marketnya family yang bawa anak, yang pacaran, yang baru mau ngelamar, pokoknya yang spesial-spesial dilakukan di sini gitu. Jadi mau minta tolong untuk custom surprise atau gimana, kita very open. Asik, gitu. vibes-nya mantep ini. Iya. Wah, gitu. keren. Thank you so much ya, Ibu Makasih. udah sharing. Teman-teman yang penasaran bisa datang ke Kenjiro yang ada di Jakarta Selatan, bisa cek Instagramnya Bisa. atau TikToknya ya. Iya. Namanya @kenjiro.idn. .idn Iya. Indonesia. Wah. Iya, betul. Oke, sukses ya buat Kenjiro, apalagi ini mau buka di BSD. Iya. All the Nanti best. datang ya Pak, Siap, main nanti ya. datang main, pasti katanya kan suasananya beda lebih ini ya. Yes. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa datang ke Kenjiro. Saya Ruby Herman, bye-bye. Bring back millennials to Jakarta City.